Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mewakili para komik syariah ya, jadi ada komiknya komik syariah ya. Perkenalkan nama gue Atrahus, tapi memang agak susah dipanggil ya. Tadi Atrahus itu kesannya mau ngusir malah kan? Atrahus kan nggak jadi nggak enak ya. Tapi gue mau kasih lihat nama gue aslinya, nama gue tuh sebenarnya aslinya Suharta. Nah ini dia ada bacanya ya. Nah, nama gue sebenarnya asli Suharta. Suharta sama Atrahus sebenarnya sama aja. Kalau lo baca dari sebelah kiri, lo dominan otak kanan. Tapi lo kalau baca dari sebelah kanan, lo dominan otak kiri. Kalau lo mau baca, lo pada otaknya. Alhamdulillah gue sudah tadi sebenarnya mas lagi om Mongol sama om siapa Semi itu ada panggilan khutbah Jumat sama kayak gue, tapi mereka menolak karena mereka Kristen. Lo percaya nggak gue Kristen? Percaya nggak? Nggak percaya? Iya, gue juga nggak percaya karena gue Islam ya. Tapi gue Islam KTP ya. Alhamdulillah sekarang gue ikut program pemerintah, gue nggak lagi Islam KTP, tapi gue Islam KTP. Gue udah dapat hidayah ya. Oke, gue umur 30, gue menikahnya dini ya. Kalau ada yang foto-foto berarti itu istri gue karena dia lagi ngerekam gue. Mana? Kamu nggak jadi foto ya? Istri gue di belakangnya yang foto soalnya. Ya. Jadi gue menikah umur 30 termasuk gue sekarang umur gue 30. Waktu gue menikah tuh 25 tahun. Jadi kita termasuk pernikahan dini ya. Tapi bukan pernikahan dini hari alias juga pengantin. Terus waktu kita menikah kita udah sepakat punya nama anak kombinasi nama kita berdua. Lagi ngetren kan? Misalnya nama anaknya yang Maudi Kusnadi sama Eric Major tuh Edi. Eric dan Maudi, ya kan? Kemudian tetangga gue masih nama anaknya Ayunda, ya, singkatan dari nama bapak ibunya, anak, ayah, dan bunda. Yang repot nama sebelah, namanya bapak ibu, anaknya namanya anak babu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Karena ya, karena nama istriku Irma, nama gue Suharta, akhirnya kita berdua berembuk, tercetuslah satu namanya Nairta, ya, agak keren sedikit dari kelihatan kotak gitu ya. Dibaca Nairta, akronimnya dari anak Irma dan Suharta. Ternyata setahun kemudian istriku hamil lagi, kan nggak mungkin Nairta yang pertama, yang kedua Nairta season 2, kan nggak mungkin. Anak gue ketujuh, Nairta season 7, kan nggak mungkin. Kalau gue nggak punya anak, Nairta the last episode, kan nggak mungkin dong. Akhirnya kita berumur lagi, ketemu lama, akhirnya namanya Humaira. Nah, mungkin yang di sini bahasa Arab atau yang ngerti agama ya, kayak gue gitu ya. Itu atau nama Humaira itu nama panggilan Aisyah, istri Nabi, artinya pipi yang kemerah-merahan. Ya, makanya anak gue berdua alergi. Pakai merah-merah. Ya, tapi Humaira juga ada artinya kan, temen gue nanya. Anak pertama kan ada kombinasi nama lo berdua. Anak kedua jangan sampai lo nggak adil dong. Oh ada artinya ini. Humaira ini ada artinya. Hasil usaha Irma Suharta. Wah seneng banget ada di kampus ini ya. Gue inget, gue dulu sering aktif juga di kampus. Gue gini-gini ketua BEM ya. Gue ketua BEM. Ketua BEM di UNJ dulu ya, UNJ bukan PNJ ya. Kalau di sini pasti kenal ya ada anak tarbiyah ya, gitu. Gue juga anak tarbiyah. Ketemu istri gue juga anak tarbiyah. Jadi ketika jadi istri tarbiyah gitu. Makanya jangan pilih anak tarbiyah, suka nanti suka susah disuruh-suruh ya. Ya, kemudian nama kampus itu panjang-panjang, ya nggak? Betul nggak? Nah, pihak kampus tuh bikin akronim atau nggak bikin singkatan supaya gampang diingat. Gue mau jelasin sedikit tentang apa beda akronim sama singkatan. Kalau akronim itu penggabungan suku kata, kayak puskesmas itu akronim. Kalau singkatan tuh awalnya saja, misalnya PNJ itu singkatan. Ada kampus kalau salah memberikan akronim atau singkatan itu jadi aneh. Contoh misalnya. UI itu bagus kalau pakai singkatan Universitas Indonesia. Kalau pakai akronim misalnya jadi Unindo, kan nggak enak, kayak nama pabrik kertas gitu kan.
misalnya Gunadarma, ya Gunadarma. Disingkatnya apa sih? Gundar ya? Nggak ada yang bilang UGD. Lu dari mana? Gue dari UGD. Lu kayak kasus dari rumah sakit tuh nggak jelas. Ya, terus yang lebih repot kalau misalnya ITB itu pas banget kalau pakai singkatan ITB. Itu teknologi Bandung. Kalau pakai akronim jadi Tutekdung. Itu teknologi Bandung. Kan gak enak kan? Kalau ada mahasiswa masih ditanya, lo kuliah di mana? Gue udah 1 semester Tutekdung. Kampus apa? Kamu masukin 1 semester udah Tutekdung gitu kan? Di sini mungkin ada keluarga dari tanggal sebelah ya, dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Ada nggak? Diundang nggak? Ya, STAN itu disingkat. Kalau dibikin akronim jadi setan. Di sini ada keluarga setan? Kan nggak mungkin, nggak enak kan? Nggak enak. Yang lebih parah lagi, ini sebenarnya tanggal sebelah juga, BSI. Ya mungkin nggak ada di sini orang BSI ya. BSI itu paling pas banget kalau pakai singkatan BSI. Bina Sarana Informatika. Coba kalau pakai akronim Bina Sarana Informatika, bisain. Kalau Pak Obama lagi iklan, kuliah, bisain aja. Kemarin kan ada berita ya, kalau di kampus UI ya, kalau kampus UI itu ada penemuan senjata di hutan ya. Gak lama ada di Gunadarma ditemukan pistol. Nah di BSI itu nggak ada, di BSI nggak ditemukan ya, karena mereka nggak punya hutan atau kebun. Dan karena di BSI ada Obama yang bilang kuliah BSI bisain aja, kuliah bisain aja. Iya, buat anak Depok, stand up Indo Depok itu bikin acara open mic, semacam latihan gitu tiap Selasa. Jadi bagi rekan-rekan semua yang mau ikut, tiap Selasa ada di Zoe Cafe di Margonda. Ya, tentang buat teman-teman semua. Nah, di Depok itu banyak sekali kuliner ya, banyak sekali jajanan ya. Dulu orang bikin nama makanan itu nggak kreatif, hanya pengulangan dari nama saja ya. Misalnya es nong nong ya, dari cara manggilnya kan nong 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 gitu ya, mie tek tek, mie dok dok gitu ya. Ada dari cara membuatnya, kayak misalnya pek pek atau onde onde. Nah onde onde itu dari cara membuatnya, yang buat orang Padang. Jadi mereka waktu itu sangat hopeless karena harus mengatakan satu-satu wijannya, onde onde. Nempelin satu wijen jadi satu kan susah ya, jadi mereka hopeless. Tapi sekarang itu nama-nama makanan itu udah mulai kreatif ya, kayak misalnya nama makanan sesuai dengan kategorisasi, makanan yang sesuai dengan kejiwaan orang, misalnya ada yang nasi goreng gila gitu kan, es teler ya, sup udang mabuk gitu ya, sesuai dengan kejiwaan orang. Ada yang sesuai dengan syariah, makanan yang syariah ada namanya martabak alim. Jadi sponsor kayak gitu guys. Kemudian ada yang non syariah. Non syariah itu kayak misalnya es pocong, lawang tetak, sama sushi miyabi. Ini kan syariah. Di Depok juga tuh ada sekarang lagi ngetren yang namanya makanan dibuat dari jenis-jenis hewan. Jadi misalnya nasi bebek. Dulu pernah dengar nasi bebek ya? Ya, nggak lama ada nasi kucing, ya kan? Yang terakhir di Depok itu ada namanya nasi anjing. Ya, bentuknya sama kayak nasi kucing, tapi rasanya agak lain. Anjing, pas banget. Anjing, enak banget. Anjing ya. Itu namanya nasi anjing, dan itu halal, boleh dimakan ya. Kadang-kadang minggu depan anjing enak banget. Ya, beda-beda. Terus kalau di sini gue makanya nih, siapa yang suka nonton bola, ada yang nonton bola ya, fansnya timnas semua ya. Ya,
Ada 3 ya, kalau kita nonton film tuh harus wajib kita pahami atau kita ikuti. Yang pertama, yang pasti Garuda di dadaku ya. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, dan seterusnya. Yang kedua, yang wajib kita hafal kalau nonton timnas adalah apa? Indonesia. Gitu ya. Kita bikin dong, semua dong. Indonesia. Indonesia. Menurut semua saya bagus ya. Yang ketiga, ada yang wajib dihafal ketika terutama kalau lagi main di Senayan. Apa? Wasit goblok. Wasit goblok. Iya ya wasit. Dan gue heran sama itu motor. Apakah dulu mereka teman si wasit? Tahu mereka goblok atau enggak kan? Apakah sakit takutnya waktu dia ke SD? Kan nggak pernah kan? Nah, jadi itu ya soal bola. Kalau soal bola kemarin kita sempat kalah ya, 10-0 lawan ya. Nah, sebenarnya jauh sebelum itu ada kekalahan yang cukup menyakitkan di Malaysia sama Marcus Morrison dan kawan-kawan ya. Itu sebenarnya gara-gara pemain Indonesia kalau dimulai dengan nama selebriti pasti kalah. Waktu itu kan dia baru nikah ya, sama Kiki sama Lia. Istrinya 2 kan? Kiki sama Lia. Nah, Gunawan itu parah. Ada 3 orang yang dinikahin. Oke, aku Tina. Jadi kalian 10-0. Iya makanya. Itulah yang membuat timnas kita kalah ya. Dan terakhir dari gua mungkin. Terus terang gua sangat senang sekali di sini karena gua seorang guru dan dia lebih matang gitu ya. Umur gua tak jauh beda sama Semi. Karena seorang guru Indonesia banyak hal dari bahasa Indonesia yang menjadi bahan materi sana. Contoh, misalnya di sini tahu ada kata oto gitu. Oto tahu oto ya. Oto itu artinya sendiri. Jadi misalnya otodidak itu belajar sendiri. Kemudian otomatis mesin otomatis berarti mesinnya muter sendiri. Nah kalau maniani, otomatis apa? Artinya pikirin sendiri. Gue tuh ada kenal sama juga.